Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah PLO, Plan Layout. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana menghitung jumlah luas kebutuhan ruangan kerja dalam sebuah manajemen organisasi. Jadi kita akan bicara menghitung kebutuhan ruang kerja kantor. Kita bicara kantor dulu ya. Kita kemarin udah bahas mengenai organisasi, terus kemudian struktur organisasinya, kemudian pembahasan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan atau biaya tenaga kerja. Nah, itu harusnya dihitung kira-kira jumlah biaya yang tenaga kerja itu berapa dalam setahun. Nanti setahun itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jumlah luas kebutuhan ruang kerja. Oke. Dalam untuk menentukan standar luas kerja, harus diperhitungkan pertama level pekerjaannya. Jadi direktur mungkin berbeda dengan level manajerial lebih berbeda supervisor dan lain-lain. Itu level pekerjaannya apa. Yang kedua adalah jenis pekerjaannya apa. Jenis pekerjaannya administratif, mungkin di kantor. Tapi kalau pekerjaannya dengan mendekati ke misalnya ke ruangan produksi, ke ruangan ini mungkin akan berbeda. Jadi harus kita perhitungkan ke arah sana juga. Kemudian allowance itu adalah merupakan kelonggaran. Jadi kalau kita hitung, itu pasti kita hitung kelonggarannya berapa. Berapa kali kita kasih kelonggaran. Jadi sebenarnya misalnya gini nih rumusnya, luas meja kerja ditambah luas kursi yang dibutuhkan ke dalam sebuah ruangan tersebut, dalam sebuah jabatan ya. Itu dikali jumlah, kalau luas kursinya berarti kali jumlah kursi dulu. Ya. Kemudian tambah luas lemari, berapa jumlah lemarinya. Nah, totalnya itu dikali allowance. Allowance itu bisa kelonggaran. Kelonggarannya berapa kali supaya ada ruang untuk jalan-jalan di antara barang-barang tersebut. Jadi rumus ini dikali allowance itu sama dengan adalah kebutuhan luas kerja jabatan per orang. Nah, misalnya ini kursi. Satu kursi ini mungkin bisa juga orang berpendapat bahwa allowance-nya 2 kali. Jadi depan sama belakang. Ada juga yang bilang ini harusnya 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini tergantung kita kebijakannya seperti apa. Nah, ini contoh misalnya kita nanti sekalian setelah membuat strukturalisasi kemudian menetapkan jabatannya apa saja, tentu harus dijabarkan. Misalnya direktur itu punya mejanya panjangnya 2,1, lebarnya 1,2. Itu luas lantai yang dibutuhkan untuk mendirikan. Ya, luasnya adalah 2,52 meter persegi. Kemudian kursinya berapa? Kalau standar ini adalah standar dulu, standar meja, kursi, lemari yang dibutuhkan sama allowance dibutuhkan untuk level organisasi, direktur, manajerial, supervisor, sama staff. Nah, kita tetapkan dulu ini standarnya. Baru kita perhitungkan. Misalnya jumlahnya, misalnya mejanya ada 2, kursinya 9, lemarinya ada 3, manajer ada 2. Ini adalah standar yang kita tetapkan terlebih dahulu sebelum kita menghitung total jumlah. Ya, total jumlahnya. Nah, baru kita diperhitungkan ya jumlahnya, artinya apa? Bisa aja 2 dikali jumlah sebelumnya. Nah, kan 2,5 tuh. Misalnya 2,5 mejanya yang dibutuhkan berarti luas yang kali 2, ini ada mejanya ada 2, berarti kali 2,5 kali 2 sekitar 5,04. Ya, itu dari sisi luas. Kursinya punya berapa? Ini kali dengan tadi standar yang tadi.
kursi, lemarinya berapa, luas yang dibutuhkan untuk semua itu. Total ini berarti ditambah semua jadi jumlah ini. Ini juga jumlah kali allowance 6. Kalau karena standar allowance yang tadi sudah ditetapkan terlebih dahulu, ini allowance-nya. Jadi kalau allowance itu ditetapkan oleh kita, tergantung kita punya kebijakannya seperti apa. Allowance. Jadi bisa kalian rubah ini allowance-nya, terserah kalian. Jadi jumlah kali 6 jadi 69. Jumlah tadi, jumlah total luas yang dibutuhkan kali 4. Jadi kebutuhan direktur adalah 69 meter persegi. 20 kalau manajer 29 meter persegi. Kalau supervisor butuh luas 6 meter persegi. Kalau staff 3 meter. Dari standar ini, level-level ini, baru kita jabarkan direktur. Direktur tuh ada berapa banyak, manajer ada berapa banyak, supervisor sebenarnya ada berapa banyak, staff ada berapa banyak. Dibutuhkan itu akhirnya kita menghitung jumlah totalnya. Nah, tugas kalian yang keempat, tugas 4 PLO ini adalah merupakan tugas kelompok. Walaupun kalian saat ini tidak boleh karena masa musibah corona COVID-19, kalian kan bisa melakukan sharing atau email ataupun nanti pakai WhatsApp tugas, bagi-bagi tugasnya kan, hasil kerjanya kan bisa dibagi-bagi. Jadi tugas kelompok menurut saya nggak ada masalah. Buatlah rencana luas kebutuhan kantor perjabatan sesuai dengan struktur organisasi yang telah diajukan kepada kami dalam bentuk file Excel. Ditambahkan asumsi kebutuhan luas untuk pantry, toilet, ruang tamu, kantor, dan resepsionis. Berapa jumlah luas kantor sesuai dengan strukturalisasi yang diajukan. Baru kirimkan ke somomiharja@gmail.com hari Senin minggu depan dengan jangan lupa tulis email tugas 4, grup namanya apa, anggotanya siapa, sama NIM-nya ya. Itu mungkin jadi salah satu tugas kalian yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.